Di balik kesuksesan atlet-atlet difabel Indonesia memperoleh ratusan medali di ASEAN Para Games 2023, terdapat orang-orang yang berperan penting dalam mendampingi atlet berkebutuhan khusus. Ada yang berperan menjadi mata bagi pelari tunanetra, sampai menjadi pendamping psikologis bagi atlet yang mengalami kecemasan. ASEAN Para Games 2023 Kamboja akan segera berakhir. Ratusan medali berbagai warna telah diraih oleh atlet-atlet difabel Indonesia. Di balik kesuksesan para pejuang olahraga tersebut, ada peran besar seorang pendamping yang sekaligus menjadi pelatih mereka. Seperti Ridwan Adi Satria Marta, ia berperan menjadi mata bagi pelari putri tunanetra kelas T11, Susan Unggu. Pada saat perlombaan, Ridwan ikut berlari di samping Susan dengan sebelah tangan mereka saling terikat. Sambil berlari dengan kecepatan tinggi, Ridwan memberi arahan kepada Susan untuk tetap berada di jalurnya, serta memberi semangat. Ridwan mengungkapkan untuk mendapatkan kepercayaan diri penyandang tunanetra seperti Susan, ia berusaha untuk selalu bersama dengan Susan tidak hanya di lapangan, tapi juga di luar lapangan. Kalau saya dengan Susan Unggu ini udah 2 tahunan lebih. Jadi kita sudah tahu karakternya si atlet gimana, pas ketika latihan dia moodnya gimana. Jadi kita udah saling memahami lah. Kalau kemana-mana pun kita juga sering bersama. Jadi bukan hanya ketika kita di lapangan, jadi pas keluar pun kita diusahakan bersama. Karena kita biar tahu karakter atlet tersebut. Serupa seperti Ridwan, Wisnu Prima Astama yang menjadi pelatih atlet Bokia Putri penyandang cerebral palsi kelas BC2, Giska Jayana sejak awal tahun 2023. Pada saat pertandingan final melawan Vietnam, Giska sempat menangis. Kemudian Wisnu meminta atlet 18 tahun itu untuk tenang karena pertandingan belum berakhir. Usai atlet yang masih belia bisa mempengaruhi suasana hati karena emosi yang belum stabil. Tugas pelatih adalah menghadapi agar sang atlet bisa memberikan hasil maksimal. Treatmentnya kita ya ketika kita lihat dia sudah mulai misalkan latihan mulai moodnya nggak stabil, mulai emosi nggak kontrol, ya kita harus pintar-pintar kita ambil break dulu ya kan, biar dia juga bisa kembali lagi moodnya, kembali lagi emosinya biar terkontrol lagi. Bukan hanya butuh dampingan saat latihan maupun bertanding, atlet-atlet difabel ini juga membutuhkan pendampingan psikologis. Febriana Fajar Ekawati yang bertugas menjadi pendamping psikologis menjelaskan, perannya sangat penting dalam olahraga secara umum dan secara khusus bagi atlet difabel. Ia akan mengarahkan atlet untuk mengatasi kecemasan dan stres yang dialami. Sangat penting karena mereka kan dengan keterbatasannya kadang harus makannya harus diambilkan, kemudian untuk misalnya yang perempuan sholat gitu kan, mereka mengenakan mukena itu perlu bantuan dari caregivernya mereka. Jadi sangat penting peran caregiver ini untuk atlet-atlet Boccia. Pergelaran ASEAN Para Games 2023 akan segera berakhir. Tim Indonesia masih kokoh di posisi pertama klasemen sementara peraihan medali. Di tempat kedua ada Thailand dan Vietnam yang berada di posisi 3. Pemirsa, dari total 26 pemain timnas sepak bola Indonesia yang dipanggil pelatih Sinteyong untuk menghadapi FIFA Matchday melawan Palestina dan Argentina pada pertengahan Juni mendatang, baru 15 orang yang bergabung dalam pemusatan latihan di Surabaya. Sementara itu, pemain belakang keturunan Indonesia, Sandy Walsh, mengalami cedera. Sebanyak 15 dari total 26 pemain tim nasional sepak bola Indonesia yang dipanggil pelatih Sinteyong untuk menghadapi FIFA Matchday melawan Palestina dan Argentina telah bergabung mengikuti pemusatan latihan di Surabaya, Jawa Timur. Pemusatan latihan yang dimulai 5 Juni lalu itu sebelumnya hanya dihadiri 8 pemain. Sebanyak 15 pemain yang telah bergabung mengikuti latihan di lapangan Tor Surabaya yang dipimpin oleh asisten pelatih Nova Arianto. Tampak pemain keturunan yang baru saja dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia, Sandy Walsh, mengalami cedera dalam latihan tersebut. Punggawa timnas Indonesia Rachmat Irianto mengungkapkan, selain Sandy Walsh, rekan-rekan satu timnya dalam kondisi prima. Pemain Persib Bandung asal kota Surabaya itu berharap cedera Sandy Walsh tidak terlalu serius sehingga dapat memperkuat lini pertahanan timnas Indonesia, khususnya saat menghadapi Palestina di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya pada 14 Juni mendatang. Alhamdulillah baik semua, kecuali Sandy Walsh tadi sedikit cedera, tapi lagi diobservasi, tapi moga-moga tidak apa-apa.
I'm feeling good. This is my first training camp with the first team. The first days for me was good to see my new teammates, and I hope I'm able to play against Palestine and of course Argentina. Total 26 pemain timnas yang dipanggil Sinteyong berasal dari klub-klub Liga 1 Indonesia dan luar negeri. 5 diantaranya pemain keturunan Indonesia yang memperkuat klub-klub di Eropa. Selain akan menghadapi Palestina, FIFA Matchday akan mempertemukan timnas Indonesia dengan juara dunia Argentina yang dijadwalkan pada 19 Juni 2023 di Gelora Bung Karno, Jakarta.